Koalisi Perubahan, Pak Anies Baswedan itu melenggang menuju September Oktober penetapan sebagai cawapres. Iya. Nah, baru apalagi yang perlu dibahas setelah itu. Namun di sisi lain, ini kalau Anies melenggang, Bu Mega meradang ini. Enggak juga lah. Iyalah, sekarang begini, Bib. Gimana mau meradang? Pertama, beliau ambil Ganjar Pranowo. PDIP itu kan sudah partai terbesar. Betul, tetapi sudah punya capres sendiri. Ya, ini yang biasa ini mereka dalam koalisi tersendera, ini semua sudah masuk di rumahnya Gerindra ini. Oh ya? Oh iya, kejutan betul ini, Bib. Masya Allah. Nah, ini. Jadi per hari ini ya? Per hari ini dah. Nah ini, apakah Prabowo kingmakernya, apakah Pak Joko Widodo kingmaker? Dua-duanya. Dia berdua nanti. Dua king. Ya. Nah, kalau dua king ini kalau di dalam perseteruan film koboi lagi main poker mereka ribut ini. Iya. Oh jangan ya. Jangan ribut lah. Nah, sebab damai di bumi nanti damai di udah langit. bersama nanti udah. Ya. Nah, jadi artinya ya yang baru saja secara bersama ya Caimin, Erlangga, Zulhas ya. Nah, itu merapat ke Gerindra, mendukung Prabowo. Kita ucapan selamat, Pak. Kita ucapan selamat, inilah. Karena sudah menjelang Pilpres sudah makin dekat, sudah 13 bulan lebih kemarin sempat kita bahas juga ya. Nah, rupanya endingnya hari ini. Iyalah, jadi artinya mantan koalisi tersandera, mantan ini. Mantan ya. Sekarang koalisinya sudah koalisi bergabung. tersandera kan itu kan baru wacana aja. Wacana, karena kan belum pernah dipanggil. Dipanggil sudah, tapi kan belum ditingkatkan ke penyelidikan dan sebagainya. Tapi biarlah, mereka masuk di dalam ya gerbongnya Prabowo Subianto. Ya, ucapkan selamat. Selama di Jawa Timur, ini sudah memberikan semacam pilihan kepada ya Anies ya di antara mereka yang berada dalam komunitas atau keluarga besar Nahdliyin. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi pagi bersama Prof. Abbas Taha. Siap, Prof? Alhamdulillah siap. Alhamdulillah siap, Beb. Alhamdulillah. Ini desain baru, desain milenial ini jasnya ini. Hari ini harusnya saya pakai merah ini biar merah putih ya. Gitu. Agustusan. Tapi ada kok ini bendera tercinta kita ini. Gitu, ya. Ini desain dari putra keturunan Timur Tengah ini. Masya Allah. Menjadi lambang negara Republik Indonesia. Di Agustus ini ya. Iya. Berhubung Agustus ini panjang ceritanya, Prof. Iya. Nanti kita bahas di satu season sendiri ya. Betul, mengenai masa Agustus yang perlu kita ingatkan pada diri kita, para milenial dan juga seluruh netizen di diaspora dunia ini. Iya. Nah, gimana, Bib? Kita ini jam demi jam perubahan ini luar biasa ini. Bukan jam demi jam, Prof. Detik demi detik. Detik demi detik. Waduh, kayak mau landing aja. Iya, ini detik per detik ini suasana perpolitikan nih, persilatan politik begitu dahsyat. Iya, Bib. Jadi gini, kalau kita lihat peta khususnya capres, enggak habis-habisnya. Cuma saja sekarang ini kondisi terakhir kita lihat dengan efek Muldoko, maka diharapkan Koalisi Perubahan, Pak Anies Baswedan itu melenggang menuju September Oktober penetapan sebagai cawapres. Iya. Nah, baru apalagi yang perlu dibahas setelah itu. Namun di sisi lain, ini kalau Anies melenggang, Bu Mega meradang ini.
Enggak juga lah. Iyalah, sekarang begini, Bib. Gimana mau menang? Pertama, beliau ambil Ganjar Namanya Pranowo. PDIP itu kan sudah partai terbesar. Betul, Sudah tetapi punya capres sendiri. ya kan perlu teman ngopi-ngopi atau makan kue. Sekarang Ya, teman teman itu kan- ngopi, makan kue dan sebagainya. Ini yang biasa ini mereka dalam koalisi tersendera. Ini semua sudah masuk di rumahnya Gerindra ini. Oh ya? Oh iya, kejutan betul ini, Bib. Masya Nah, ini Jadi per hari ini ya? per hari ini dah. Nah ini apakah Prabowo kingmakernya, apakah Pak Joko Widodo kingmaker? Dua-duanya. Dia berdua nanti. Dua king. Ya. Kalau dua king ini kalau di dalam perseteruan film koboi lagi ya main poker mereka ribut ini. Iya. Oh jangan Jangan ya. Jangan ribut lah. Nah, sebab damai di bumi Nanti dia damai naik di kuda langit. bersama nanti udah. Ya. Nah, jadi artinya ya yang baru saja secara bersama ya Caimin, Erlangga, Zulhas ya. Nah, itu merapat ke Gerindra mendukung Prabowo. Kita ucapkan selamat, Pak. Kita ucapkan selamat. Inilah Karena sudah menjelang Pilpres sudah makin dekat. Sudah 13 bulan lebih kemarin sempat kita bahas juga ya. Nah, rupanya endingnya hari ini. Iyalah, jadi artinya mantan koalisi tersandera, mantan ini, Mantan ya. sekarang koalisinya sudah Koalisi bergabung. tersandera kan itu kan baru wacana aja. Pak. Wacana, Baru karena wacana. kan belum pernah dipanggil. Dipanggil sudah, tapi kan belum ditingkatkan ke penyelidikan dan sebagainya. Tapi biarlah, mereka masuk di dalam ya gerbongnya Prabowo Subianto. Ya, kita ucapkan selamat. Ucapkan selamat. Karena satu session. Selamat berjuang. Kan Koalisi begitu. perubahan Selamat sudah berkompetisi. selesai. Ini namanya koalisi apa? Nggak tahu namanya koalisi apa. Yang pasti 4 partai sudah semacam deklarasi ya. Ya, semacam itu. Ucapkan Nah, sekarang selamat. bagaimana dengan Anies? Anies pun juga, ini diskusi tentang cawapres, diskusi tentang, selesaikanlah sudah. So, ulama-ulama di Jawa Timur ini sudah memberikan semacam pilihan kepada ya Anies. Ya, di antara mereka yang berada dalam komunitas atau keluarga besar Nahdliyin. Karena kan masih ada ya semacam gambaran tersurat maupun tidak tersirat bahwa memenangkan sesuatu di dalam Pilpres ini Nahdliyin termasuk yang masih menentukan. Nah, untuk itu telah disampaikan 5 pilihan dari ulama-ulama ini. Nah, siapa saja dia? Nah, hebatnya pula ini Caimin. Lah, Caimin udah gabung ke Prabowo. Berarti sudah dicoret ya. Selamat jalan Caimin. Jadi gini, Prof, boleh saya potong? Gimana? Boleh. Silakan. Jadi saya berharap ya, karena koalisi perubahan ini sudah clear ya. Mandat itu sudah diberikan pada saat Surya Paloh mendeklarasikan Anies sebagai capres, hak prerogatif itu ada pada Anies. Gitu. Untuk siapa yang patut dan mendampingi beliau sebagai wapres. Jadi kita juga berharap ya dalam bisik-bisik ini hentikanlah gitu loh wacana terutama dari elit-elit politik ya yang suka mewacanakan tentang usul segala macam apa tentang cawapres itu hentikanlah. Karena sudah menjadi haknya Anies sebagai calon presiden, sudah selesai, tunggu saja gitu loh. Jangan diwacanakan sana sini timbul nambah lagi kegaduhan gitu, Bro. Jadi kan begini. Kita udah tahu persis. Koalisi perubahan itu sudah begitu kompak. Lama, panjang prosesnya. Sudah ada tim 8, sudah clear and clear semua. Mereka sudah sepakat. Nah, jadi kalau masih dikata-kutik, ya masa kita mau ikut-ikutan pihak sebelah? Akhirnya yang sebelah akur kita ribut lagi. Kan itu jadi kan begini, khawatir kita seperti itu. Dinamika perpolitikan, romantika politik itu bisa terjadi. Cuma dalam hal ini dari 5 yang diusulkan oleh ulama tadi, Caimin tentu sudah tidak masuk. Jadi
sudah berkurang untuk digaduhkan. Saya variabelnya. berharap yang 5 itu tetap gabung semua di koalisi perubahan. Oh, berharap. Jadi walaupun sudah masuk sana tapi tetap ke sini. Iya, gerbongnya kan boleh. banyak. Betul. Gerbongnya kan banyak. Oke, Caiminnya sebagai personal ya, gabung ke itu. Tapi pengikutnya kan banyak. Oh, jadi yang punya tanda tangan ikut Prabowo, tapi dia punya grassroots-nya itu bebas. Iya. Kan dan tidak kelihatan di luang coblosan. Nah, gitu. Ya kan tapi beginilah, kalau di atas kertas maupun di dalam bahasa harus dibahas, Bib. Oh, gitu. Jadi Caimin oke lah. Kemudian yang kedua, Yeni Wahid juga sempat ngomong gitu. AHY itu pas kok kalau pasangan dengan Iya, ya di Wahid kan sudah jelas-jelas kan dia kan di PSI gitu loh. Kan PSI kan dukungnya kan nggak ke perubahan. Kenapa mesti diusulkan kepada Anies? Iya, tapi betapapun ini kan ulama di keluarga besar Nahdien. Iya, setidaknya kan kalau mengusulkan kan lihat ini PSI ini ada ya Yeni Wahid. Masa kecuali kalau PSI sudah gabung ke koalisi perubahan, oke, ini kan enggak. Bila Caimin juga diusulkan kan tidak juga di koalisi perubahan. Oh gitu. Iya. Jadi boleh-boleh saja. Ikut dong, Beb. Jadi boleh-boleh saja. Gitu. Dilihat dia dari bahwa dia keluarga besar Nahdien dan intelektual wanita. Tapi sekarang udah enggak masuk lagi sudah karena beliau bilang di state AHY yang cocok untuk wakilnya. Oh, berarti dia udah dukung AHY. Jadi tinggal Khofifah, Mahfud. Ya. Nah, itu. Kalau Mahfud sudah dari awal udah jelas. Nah, dia sudah jelas. Jelasnya, dia menolak. Udah terang-terangan. Nah, jadi tinggal 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal Khofifah dengan Khofifah nggak punya partai. Iya. Ya kan? Bagaimana mau diusung? Iya, tapi setidak-tidaknya tadi ya tinggal 2. Jadi diskusinya mengiringnya. Tinggal 2. Ya. Jadi di balik itu bagaimana Mas Ganjar ini? Nah, ini juga perlu. Nah, saya masih lebih fokus ke koalisi perubahan dari Prof. Jadi mungkin dalam kalau koalisi perubahan siapapun dia sekarang ini adalah harus memanfaatkan waktu yang singkat ini untuk melakukan konsolidasi, ya enggak? Rekonsiliasi kalau ada, kemudian memantapkan, ya enggak? Koalisi perubahan dengan tim pemenangannya, di samping optimasi sinergi dan integritas daripada relawan. Sudah. Iya, tapi sudah kan perlu selalu di-maintain. Sudah itu, tim 8 sudah bekerja terus-menerus. Iya, tetapi sekarang kan perlu enggak bisa, sudah tidak. Harus apa yang, kita harus pakai ini, Beb. Harus pakai yang namanya ISO. Oh gitu. Nah ini ada dapur, Prof. Jadi dapur itu rahasia dapur. Iya, tapi ada rahasia dapur yang sebetulnya tidak ada dapur. Artinya kelihatan apa program bakorsinya. Orang kan akan lihat, ya. Jangan, Prof. Jangan dulu. Kemudian ada yang dilihat dan ada yang dikomunikasikan. Supaya rasa keingintahuan daripada netizen pendukung jangan tahu. Karena koalisi perubahan ini kan kok diam-diam aja ini koalisi perubahan. Bagaimana ini saksi? Bagaimana Nah, disitulah. Gak apa-apa, Bro. Biar mereka sebelah sana bingung. Biarin mereka bingung. Netizen kita bingung juga. Enggak juga. Netizen kita kasih pencerahan. Ya itu dalam pencerahan itu. Kita sampaikan bahwa ya enggak, Masyumi mengkhususkan diri di dalam layar watching. Ya, jadi kebohongan dan kecurangan. Kemudian ikut di dalam BIMTEK. Lah masyarakat kan ingin di BIMTEK. Nah, seperti saya saja sudah menyelenggarakan 2 kali BIMTEK di atas gunung. Ini akan diadakan lagi. Nah, ada TOT BIMTEK. Kalau TOT BIMTEK lakukan, 20 dididik, 20 lagi terus tumbuh berkembang. Sehingga pada saatnya dibuka soal pendidikan rahasia. Enggak lah, kalau bimbingan teknis itu harus cuma bilang, lihat tuh DPT-nya benar enggak? Sesuai enggak? Cocokkan? Enggak sesuai, catat foto. Kalau saran saya jangan dibuka itu. Oh gitu. Itu apa namanya teknik untuk tim pemenangan itu. Iya, tapi juga nanti ada yang ngintip nanti. Iya, bukan pihak lawan harus tahu, jangan main-main. Kalau dia main-main langsung siapapun, desa, babinsa, polisi RW, siapapun yang di sana melakukan keberpihakan, penjara tantangannya, Bib. Oh gitu. Iya.
Ya kalau saya Jadi lebih fokus kita silent. Wah. Nah, diam-diam tapi ada yang menghanyutkan gitu. ada yang disilentkan, ada yang dikomunikasikan untuk supaya mikir nih yang di sebelah sono. Wah, ini kalau gue main-main abis gue nih. Ini Pulau Buru udah bagus sekarang. Ini ada pulau baru lagi nih. Kalau mikir Prof dari kemarin, dari awal koalisi perubahan terbentuk itu dari pihak sebelah juga sudah gonjang-ganjing. Bayangin setahun lebih Prof. Setahun lebih itu gonjang-ganjing, baru hari ini kita dengar ada satu semacam, ini pun juga belum clear dalam arti ya, belum siapa wakilnya, apakah masih belum dibahas kan. Ini kan baru gabung antara PAN dan Golkar. Bergabung menjadi 4 partai. Tapi ya cuma di sini yang bakal berhadapan itu adalah Erlangga dengan Caimin. Nah itu dua-duanya merasa besar kan? Dua-dua merasa besar. Iya. Satu merasa besar, tapi yang satu lagi besar dan punya. Ngomong-ngomong, jagoannya PAN kemana kira-kira Pak? Nggak punya jagoan lagi. Ada punya jagoan kemarin kan? Kemana kira-kira jagoannya? Nggak jelas itu. Nggak jelas. Yang jelas PAN itu kemarin rame-rame mereka mengadakan acara mendukung Anies, itu yang ada. Oh itu kan PAN yang sebelah sana. Saya nggak melihat sana atau sini, tapi ada PAN yang begitu besar, ya enggak? Riak gelombangnya, gemuruhnya, menyatakan mendukung Anies. Ya. Jadi setahu saya itu PAN dukung Erik. Menjagokan Erik untuk mendampingi Prabowo, tapi nggak kelihatan tadi. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Jadi Eriknya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Karena soal rumputnya kalah dia. Urusan rumput dan JIS yang sekian miliar ada proyek jadi hilang deh tuh. Oh gitu. Jadi atau T lagi. Oh gitu. Jadi ya itulah. Jadi ini juga ya Sandi sama Erik, pengusaha muda kita setengah muda itu tidak ketemu lagi. Iya. Masih ada kalau itu. Kalau P3 kan P3 belum nih. P3 kan P3 masih ada kemungkinan masuk gabung ke PDI kan? Oh, saya yakin ke PDI dia. Udah nggak ada pilihannya ya? Habis kan sudah? Iya, habis sudah. Iya kan? PKB, Gerindra, PAN, ya kan? Golkar. Dah. Tinggal P3. 4 partai kan? Tinggal sekarang perubahan, ya kan? Nasdem, ya kan? Demokrat, PKS, ya kan? Ya. Tinggal PAN sama PDI. Ya udah PAN PDI udah pas tuh, udah dua tuh. Loh, PAN bukannya sorry. PAN sudah gabung. Maksudnya itu apa ini namanya? Saking bersemangatnya ini menyelamatkan koalisi tersandera yang lagi rawat jalan, enggak. Sekarang sudah maksud P3. Sorry, sudah mulai sehat sekarang. Sudah bersama gerbongnya Pak Prabowo. Ya. Sehat ini semua ini. Iya, yang tadi ya, 4 kali yang jadi P3 sama PDI. Udah pas tuh juga jadi. Jadi tetap 3 calon ya. Ya kan 3 capres kan? 3 pasang. 3 pasang. Udah nggak bisa 4, udah mentok udah. Ya, udah mentok. Jadi karena itu 3 pasang ini akan terjadi kompetisi dan kampanye akan dilakukan. Nah, tentu kita perlu memberikan kontribusi dan juga semacam mengingatkan, jangan seperti 02 ada jurkam nasional, udah dibentuk di ini, diukur bajunya, tapi nggak pernah dipanggil suruh jadi jurkam. Aduh, ya. Itu nostalgia yang tidak terlupakan. Jadi sempat diukur, Bib. Kenapa? Ya itu sebagai nostalgia tak terlupakan tuh sampai sekarang nih. Ya saya juga begitu, Bib. Waktu itu saya ke Timur, ketemu Hatta Taliwang di sana, ya tokoh dari Timur, bersama Pak Josan. Kemudian ke Jawa Timur, Jawa Tengah, Rami ya. Kemudian saya ke Kalimantan. Kalau boleh usul ya, kalau boleh usul, forget it. Kalau boleh usul, lupakan. Kemudian tegak berdiri, kita kan lihat di ke depan. koalisi perubahan ini kita fokus itu aja dah. Jadi yang lalu biar berlalu, kita menyongsong masa depan. Ya. Supaya kita tidak terganggu dengan apa namanya nostalgia yang tidak bermanfaat. Tapi kita ambil manfaat, artinya ya enggak, artinya
yang dulu tidak dioptimalkan sekarang dioptimalkan. Nah, untuk itu Prof, kita harus hati-hati. Ya. Ya, kalau kemarin kita mungkin salah langkah ya, nah, sekarang kita ke depan harus hati-hati. Nah, kita sudah melihat, kita sudah confirm ya, kita mendukung koalisi perubahan ini dengan sepenuh hati ya. Ya. Dan kita juga sudah banyak ikhtiar. Mudah-mudahan hal yang pernah terjadi di 2019 tidak terulang kembali. Ya, betul, Bib. Itu aja Jadi harapannya. dan saya ingin juga paralel dengan itu, ya kita akan juga di Has Channel, sudah membahas beberapa subjek terkait hal-hal yang perlu dilakukan segera, menengah, dan jangka panjang. Ya. Kita bicara masalah pendidikan, sudah. Kita bahas tentang energi, khususnya tenaga listrik. Ya. Kita bicara tentang lingkungan, ya. Karena kan sudah saya sampaikan. Tapi masih kulitnya itu, Prof. Kulit ya, karena Masih. dunia marah dengan masalah lingkungan di Indonesia ini. Karena paru-paru dunia tersobek. Nah, untuk itu, kita harapkan nanti ya dalam kepemimpinan Pak Anies termasuk prioritas untuk mengamankan ini. Soal luas sekali. Karena juga masih banyak di dalam hutan-hutan yang paru-paru dunia itu ada sawit-sawit yang tidak tercatat, yang legal, yang 36 juta hektar katanya. Bukan itu aja, Prof. Banyak banget, Prof. Kalau kita melihat dari hasil laut aja ya. Di laut itu kan begitu banyak yang bisa dimanfaatkan kan. Luar biasa. Tapi ya mudah-mudahan nanti semuanya segera berlalu. Proses pemilihan ini segera lancar semuanya. Tidak ada lagi gonjang-ganjing yang yang bikin kita semacam kegundahan ya. Terus MK juga segera mungkin memutuskan tentang umur ini. Kan ini kan juga masih masalah di MK nih. Ya, ada Gibran ya. Iya, jadi ini kan tidak hanya Gibran, Masyumi juga belum diputuskan ini. Kalau Masyumi kalau diputuskan ini juga udah nggak ada waktu, Prof. Gimana? Katakan Masyumi ini bisa apa masih sempat ikut-ikutan? Ya, beberapa sempat lah. Nggak sempat lagi, Prof. Kok sudah tutup proses. Tapi kan itu kesalahan konstitusi. Konstitusi harus memberikan kemudahan dong. Oh, jadi namanya spesial nih. Special treatment for Masyumi. Oh gitu. Apa mungkin? Why not? Semua itu mungkin. Yang tidak mungkin dan tidak bisa dan tidak boleh itu hanya Al-Quran dirubah. Gitu kan. Kalau ngomong why not, saya ingat why not the best, Bro. Iya. Nggak ada yang lain lah. Why not the best kan gitu kan? Why not the best. Jadi itulah barangkali pergerakan, permutasi, kombinasi, ya kingmaker pindah tempat, petugas partai menjadi kingmaker. Nah ini semua berjalan dalam dinamika perpolitikan Indonesia dan dunia menonton, Bib. Prof, menurut pendapat Prof ya. Ini dengan pengumuman hari ini ya, dia diumumkan 4 partai ini mereka sudah saling satu-satu menyampaikan semacam pidato singkat ya di antara 4 pimpinan partai ini. Kira-kira gonjang-ganjing ini menurut Prof gimana? Apa masih tetap rame atau segera reda? Jadi kalau Bib, kalau yang namanya di grupnya Prabowo sekarang ini masih ada pekerjaan beratnya. Satu dengan kemunculan Gibran, yang kedua ada Caimin dan Erlangga. Nah ini juga membuat Prabowo akan berpikir kencang ini, tidak mudah ini. Oh, jadi masalah wapresnya juga masih tadi menarik. Nah, dan kemudian karismatik Joko Widodo kalau ada dalam memainkan dan menjalankan pemerintahannya dan dengan menggunakan kekuasaan menggunakan konstitusi tanda kutip bila dia lakukan udah tidak begitu sempat lagi karena kita lihat misalnya contoh di Banyumas
Itu wali kotanya PDI, ditanya student itu, nanti kalau mau pilih siapa? Tiga yang dibawa ke atas panggung jawab Anies katanya. Itu adalah suara. Dan mereka tiga ini satu kelas dari 3 kelas sudah 60. 60 dengan bangga bercerita temannya begitu. Terus dia akan bergerak bergulir bagian snowball. Akhirnya milenial semua memberi dukungan pada Anies kan gitu. Jadi ya itulah. Nah, kemudian juga di samping itu, beberapa komunitas sekarang mulai merangsek ke Jawa Tengah, memberikan pencerahan kepada nasihat, tapi tidak membawa sembako. Yang mereka bawa adalah pemahaman pengertian tentang hidup berbangsa bernegara dan artinya pemilu untuk setiap 5 tahun ini. Apakah dengan bingkisan yang hanya tahan seminggu 2 minggu, dia korbankan hidupnya selama hampir 5 tahun itu. Nah ini. Kemudian bagaimana mereka sikap-sikap yang lalu, proyek wadasnya, proyek ininya, kemiskinannya, aduh luar biasa menyedihkan, Bib. Nah jadi, nah itulah sisa waktu ini kita melakukan campaign, tapi janganlah melakukan hate speech. Nah ini, dan insya Allah dalam hal ini Anies menjaga betul dan berpesan betul. Berbicara atas data dan fakta. Selalu beliau pegang. Prof, mungkin LSMP memberikan satu apresiasi ya dengan terbentuknya tim ini ya. Tapi di situ kita juga sekaligus mengkritisi ya. Karena di sini ada 3 menteri ya. Kita lihat yang ada di sini kan. Ada 2 menteri ya. Ada Erlangga, ada Zulhas kan? Ya. Ada 2 menteri kan yang terkait dalam tim ini kan. Oh ada Prabowo juga, 3 berarti ya. Prabowo, Zulhas, sama Erlangga. 3-tiganya menteri. Nah menurut Prof, apa nih langkah sesegera mungkin nih supaya mereka bisa bekerja? Cuti lah menghormati konstitusi. Oh gitu. Iya. Kalau cuti berarti gantilah, reshuffle lah. Harus apa lah? Ya barangkali Ramadhani, barangkali Beni Ramadhani. Oh gitu. Udah ada kebagian tempat ya. Ada lagi yang lain barangkali. Iya. Supaya banyak yang dikejar nanti DPO nanti. Masiku nggak selesai. Oh gitu ya. Iya. Iya. Nah, tapi yakin Rob, kalau sudah gabung sini aman-aman ya yang tersandar tadi kira-kira. Sampai dengan dilantiknya presiden yang baru aman. Oh gitu. Tapi setelah itu mereka sendiri di antara mereka akan bertempur. Karena mereka saling terkait. Iya. Dan kemudian ya hakim yang diajukan pidana ya hakim berapa orang ya itu juga akan ditinjau. Jadi nanti inilah yang tersandera, yang kekuasaan semua ini akan berbaris. Nah jadi saya ingat dulu Anam tuh Ali Said SH ya, Mahmilut, wah luar biasa dia, kan ya. Karena apa? Ya kita lihat ya nanti kita bicara saat Agustus ya, bagaimana rapat dengan 100 menteri di kabinetnya Bung Karno. Itu kita bahas khusus Prof. Satu session sendiri itu. Kembali ke peta politik Prof. Jadi peta politik tadi sudah jelas ya. Kita bersyukur sehingga kita juga berharap supaya gonjang-ganjing ini tidak makin menjadi-jadi, sesegera mungkin bisa berproses ya, tapi tetap aja kita juga berharap sesegera mungkin yang punya tanggung jawab sebagai menteri sesegera mungkin juga menuntaskan pekerjaannya. Ya, karena jangan double kerjaan ya. Sudah ngurus partai juga, menteri juga, ngurusin pencapresan juga, gimana bakal bisa keteter semua kan? Ya, yang bisa itu di Indonesia cuma 1 menteri. Menteri segala urusan tuh bisa. Oh ya, lain tuh. Itu lain. Itu lex spesialis namanya. Lex spesialis itu. Oh, lex spesialis. Iya. Inilah yang aduh. Gitu kan. Kan selalu ada begitu kan. Selalu ada yang ya extraordinary. Gitu. Lex spesialis. Baiklah, bisik-bisik kenegaraan ini tentang Pilpres semakin menghangat ya.
Mudah-mudahan apa yang kita bisik-bisikan ini bermanfaat buat kita semua, khususnya buat netizen dan buat kami sendiri ya sebagai proses pencerahan politik ya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atensinya telah mengikuti polling ya dan jejak pendapat yang selalu kita tampilkan di Khas Channel, bermanfaat buat kita semua. Ya. Baik Prof, Baik. kita akhiri session ini. Ya, baik. Kita lanjut dengan session Agustus. Agustus. Hari Kemerdekaan. Iya, Bib. Prof, makasih banyak Prof. Sama-sama. Mudah-mudahan sehat-sehat terus, kita bisa sambil ngopi pagi ya. Insya Allah. Baiklah, kita tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.